Tikam Samurai 6. Dalam Neraka Vietnam. Episode 94. Ti-Bin menggigil dan bibirnya bergerak-gerak, namun tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Si bungsu meraba dahi gadis itu. Merasakan kalau-kalau diserang demam. Suhu badannya normal. Dia meraba nadi di pergelangan tangan Ti-Bin. Denyut darah gadis itu memang terasa sangat kencang. Si bungsu berjongkok, meraba seluruh kaki Ti-Bin yang terbungkus oleh pantalon tebal. Memeriksa kalau-kalau ada kalajengking yang menyengat atau digigit ular. Namun tak ada apapun yang dikhawatirkan. Ada apa? Bisik si bungsu, sementara Duktio dan Han Doi siaga dengan bedil mereka di depan. Ti-Bin menunjuk ke sebuah arah di bawah bukit, bibirnya kembali bergerak seakan-akan ingin bicara. Namun suaranya seperti tersendat di kerongkongan. Si bungsu menatap ke arah yang ditunjuk Ti-Bin. Dia melihat kerlip obor di bawah sana. Ada belasan obor dipasang di depan beberapa barak panjang. Di antara cahaya obor itu, samar-samar kelihatan beberapa tentara lalu lalang. Dan tiba-tiba si bungsu menjadi arif, apa yang membuat gadis itu terpekik dan menggigil. Itu barak di mana engkau dahulu pernah disekap, Titi. Bisik si bungsu. Gadis itu menangis, kemudian mengangguk, kemudian memeluk si bungsu erat-erat. Bayangan betapa dia melewatkan hari-hari penuh jahanam, di neraka di bawah sana, kembali melintas dalam pikirannya. Itulah yang membuat dia menjadi terguncang. Si bungsu menarik nafas. Dia memeluk dan membelai punggung Ti-Bin, sembari menatap pada Duktio dan Han Doi yang tegak berlindung di balik kayu, sekitar 3 depa di depan mereka. Kedua orang itu juga tengah menatap padanya. Jika engkau memang benar-benar ingin membalaskan dendammu Ti-Bin, engkau harus kuat, bisik si bungsu. Ti-Bin masih terisak beberapa saat. Kemudian dia mengangguk. Kemudian dia menghapus air mata. Kemudian menatap tepat-tepat pada si bungsu. Aku kuat, bisik gadis itu pendek, sambil kembali mengangkat bedilnya. Si bungsu menarik nafas. Kemudian memberi isyarat kepada Han Doi dan Duktio untuk berkumpul. Si bungsu mencari tempat yang dia rasa paling aman, selain untuk tempat mengawasi lembah di bawah sana, juga untuk mereka berunding. Tunggu di sini, saya akan memeriksa apakah ada tentara Vietnam menjaga bukit di mana kita sekarang berada, bisik si bungsu sambil bergerak untuk pergi. Namun langkahnya tertahan oleh pegangan Ti-Bin pada lengannya. Dia berhenti dan menatap gadis itu. Gadis itu juga tengah menatap padanya. Si bungsu segera ingat janjinya, bahwa dia takkan pernah lagi meninggalkan Ti-Bin meski agak sesaat. Baik, mari kita memeriksa bukit ini, ujarnya. Ti-Bin tersenyum. Dengan bedil di tangan kanan, dan tangan kiri memegang tangan si bungsu, dia segera mengikuti lelaki Indonesia itu menyelusup belantara gelap tersebut. Sementara Duktio dan Han Doi memperhatikan setiap gerak yang terjadi jauh di bawah sana, di lembah yang dipenuhi barak penghibur dan tentara Vietnam. Sayup-sayup angin membawa ke telinga mereka suara gelak tentara dan pekik serta tertawa cekikan wanita. Sebagai bekas tentara dan intelijen, Han Doi memperkirakan paling tidak di bawah sana ada sekitar 30-50 tentara. Jumlah itu tak seluruhnya. Sebab, menurut penuturan Ti-Bin, barak para wanita penghibur itu terpisah dengan barak tentara. Sementara itu si bungsu dan Ti-Bin yang sudah memeriksa sekitar bukit itu, berhenti di sisi lain dari tempat Han Doi dan Duktio berada. Dari tempat mereka sekarang dengan jelas terlihat lokasi kedua barak di bawah sana. Barak pertama terdiri dari 5 barak yang panjang masing-masingnya sekitar 10 meter. Itulah barak wanita penghibur yang tadi mereka lihat pertama kali. Sekitar 20 meter dari barak itu kelihatan sebuah bukit, di baliknya terlihat 5 barak panjang masing-masingnya juga sekitar 10 meter.
Kelima barak dibangun seperti tapal kuda. Di tengahnya ada lapangan. Dari siluet api unggun di bawah sana, si bungsu tahu paling tidak ada 2 mitraliur 12,7 di lapangan tersebut. Tentara berkeliaran di depan barak-barak di 2 lokasi itu. Si bungsu memperkirakan paling tidak di bawah sana ada sekompi tentara Vietcong. Itu berarti ada sekitar 100 orang tentara Vietcong di sana. Ada 5-6 bukit batu yang tegak menjulang, termasuk bukit di mana kini mereka berada. Bukit mana yang memiliki goa, yang dijadikan tempat menyekap tawanan Amerika. Dia mencowel Tibin. Gadis itu duduk di sebuah batu besar pipi. Dengar Titi, agak sulit memilih mana yang didahulukan, antara pembalasan dendammu dengan tugas saya membebaskan perawat Amerika itu. Jumlah kita yang berempat dibanding dengan 100 tentara di bawah sana, sangat tidak sebanding. Jika pembebasan tawanan dan pembalasan dendammu dilakukan serentak, itu berarti kekuatan kita harus dipecah. Yang membebaskan tawanan itu 2 orang, yang ikut membalaskan dendammu 2 orang. Kalaupun kita bergabung berempat, kita masih belum tentu bisa berbuat banyak melawan mereka, apalagi harus dibagi 2, ujar si bungsu. Ditatapnya gadis itu. Tibin menunduk. Dia merasakan apa yang diucapkan si bungsu benar adanya. Dia menatap lelaki dari Indonesia itu. Jika saya memilih, antara membalaskan dendam dengan berada di sisimu, maka saya akan memilih di sisimu kendati saya tak pernah bisa membalas dendam pada tentara yang sudah menodai diri saya, ujarnya sambil menunduk. Si bungsu menarik nafas panjang. Dia peluk gadis itu erat-erat. Terima kasih Titi, terima kasih. Percayalah, saya akan berusaha agar engkau bisa membalaskan noda yang telah kau alami. Beberapa di antara tentara Vietcong itu harus menerima pembalasan darimu. Percayalah, saya akan usahakan itu, ujar si bungsu perlahan. Dia kemudian mengajak gadis itu kembali bergabung ke tempat di mana Duk Tio dan Han Doi berada. Saat mereka berempat sudah berkumpul, si bungsu menyalakan senter yang ada pada Duk Tio. Cahaya senter itu dihadapkan ke tanah, dan sekelilingnya ditutup agar cahaya tak kelihatan dari jauh. Si bungsu kemudian mengatur siasat. Dia menyatakan amat mengandalkan Han Doi, yang pernah menjadi tentara aktif dan intelijen. Senjata yang kita miliki sekarang tidak memadai untuk beraksi. Coba hitung berapa peluru yang ada di bedil masing-masing, ujar si bungsu sambil mengeluarkan magazin senapannya. Ketiga orang Vietnam yang lainnya itu pun berbuat hal yang sama. Tibin dibantu oleh ayahnya mengeluarkan magazin dan menghitung peluru. Saya masih memiliki 14 peluru, ujar si bungsu setelah menghitung sisa peluru di magazin bedilnya. Saya hanya tinggal 5, ujar Han Doi. Di bedil saya 3 peluru. Dan di bedil Tibin 25, ujar Duk Tio. Baik. Sekarang kita bagi sama banyak, ujar si bungsu. Mereka kemudian meletakkan semua peluru itu di atas batu pipi yang mereka duduki. Kemudian, si bungsu membagi rata ke 52 peluru tersebut. Tiap orang memperoleh 13 butir peluru. Lalu mereka memasukkan kembali peluru itu ke dalam magazin senjata masing-masing. Dengan peluru yang ada sekarang, kita mustahil berperang melawan tentara di bawah sana. Untuk itu, kita harus berusaha mencuri senjata mereka. Barangkali salah satu barak persenjataan mereka ada dinamit. Namun sebanyak apapun persenjataan yang dimiliki, kita tetap saja tak mungkin berperang melawan mereka. Kita harus menggunakan taktik tembak dan lari, ujar si bungsu sambil menatap ketiga anggota rombongannya itu. Karena ketiga mereka berdiam diri, si bungsu menjelaskan rencana berikutnya. Duk Tio dan Tibin menunggu di sini. Saya dan Han Doi akan menyelusup mendekati barak di bawah sana, untuk mencari senapan mesin atau dinamit.
Kita harus bergerak cepat, sebelum siang turun, ujarnya. Kemudian dia menatap Tibin. Dan gadis itu juga menatapnya. Dia ingat janjinya, bahwa dia takkan meninggalkan gadis itu, kendati agak sesaat. Dia sudah berniat mengatakan bahwa dia akan pergi bersama gadis itu, tatkala Tibin dahuluan berkata, "Saya akan tinggal di sini bersama ayah. Tapi, berjanjilah bahwa engkau akan kembali kemari. Saya akan bunuh diri jika engkau tak kembali kemari," ujarnya. Si bungsu menatap gadis itu. Kemudian menatap Duktio dan Handoi. Kedua lelaki itu hanya tercenung. Si bungsu kemudian memeluk gadis itu. "Percayalah, saya akan kembali padamu di sini," ujarnya. Sesaat setelah itu, dia dan Handoi bergerak menuruni bukit tersebut. Mereka tetap menjaga saat menyelusup mendekati barak-barak tentara Vietnam itu, gerakan mereka tetap terlindung di balik hutan belukar. Hanya sekitar 10 menit kemudian, si bungsu dan Handoi sampai di bahagian belakang barak yang membelakangi bukit. Mereka berada di sisi utara, sekitar 10 meter dari barak terdekat. Bersembunyi di balik bebatuan, persis di bawah bukit. "Han, kita cari barak persenjataan. Kau periksa 2 barak yang di kiri, saya 2 barak yang di kanan. Setelah itu kita bertemu lagi di sini," bisik si bungsu. Handoi mengangguk. Setelah memperhatikan situasi, dengan berlindung di dalam kegelapan yang kental, mereka berdua kemudian bergerak mendekati barak yang jadi tujuan masing-masing. Jauh di atas bukit, Tibin tengah nanap memandang ke bawah sana. Dia berharap bisa melihat si bungsu dan Handoi sepupunya. Namun jelas saja dia tidak bisa melihat mereka, selain belasan tentara yang hilir mudik, atau yang sedang duduk di sekitar api unggun yang menyala sepanjang malam. "Engkau benar-benar mencintainya?" Tiba-tiba Tibin dikejutkan oleh pertanyaan ayahnya. Kemudian perlahan pula dia mengangguk. Duktio menarik nafas panjang. "Ayah keberatan," katanya setelah ayahnya tak memberikan komentar apapun tentang anggukannya barusan. Duktio menggeleng. Dia adalah lelaki yang tidak saja hebat, tetapi amat berbudi. Tibin ucapan ayahnya belum selesai. "Dia menanti. Dia seorang pengembara," ujar ayahnya perlahan. Tibin masih menanti kelanjutan ucapan ayahnya. "Kemarin dia di Amerika, sebelumnya di Jepang, kini bersama kita di sini." Tibin masih menatap pada ayahnya dengan diam. Lama tak ada yang bersuara di antara mereka. "Kita tak tahu, kemana dia akan pergi setelah ini Titi." Tibin menjadi arif kemana tujuan ucapan ayahnya. "Saya akan ikut kemana dia pergi," ujarnya perlahan. Tak ada komentar dari ayahnya. "Ayah mengizinkan kalau saya ikut dengannya." Tak ada jawaban dari ayahnya. Tibin masih menanti. "Ayah ikut bahagia, kalau engkau bahagia menikah dengannya." Tibin, tapi apakah itu mungkin? Duktio benar-benar tak mau mematahkan semangat anaknya. Dia amat tak keberatan kalau anaknya yang berusia muda belia itu, mencintai si bungsu. Kepahitan hidup membuat anaknya itu, dan ribuan anak-anak dalam kecamuk perang lainnya, menjadi jauh lebih dari dewasa dari usia mereka sebenarnya. Dia sungguh berbahagia kalau anaknya benar-benar bisa menikah dengan lelaki dari Indonesia itu. Dia hanya ingin anaknya menyadari, untuk mencintai lelaki seperti si bungsu bukanlah hal yang sulit, namun untuk hidup dengan lelaki pengembara seperti dia, merupakan hal yang sangat pelik dan nyaris mustahil. Duktio ingin anaknya memahami hal itu dengan baik, agar kelak ketika dia memang menemukan apa yang dikhawatirkan itu, dia bisa memahami dan siap mental. Tibin sendiri memahami apa yang ada di pikiran ayahnya. "Ayah tak keberatan saya mencintainya." Duktio menggeleng. "Ayah mengizinkan kalau suatu saat saya menikah dengannya." Duktio kembali mengangguk.
Ti Bin memeluk ayahnya. Matanya basah. Terima kasih ayah. Saya mencintai dia. Saya tak tahu kenapa saya bisa mencintainya. Kendati saya hanya melihat dia dalam mimpi. Terima kasih ayah mengizinkan saya mencintainya. Tentang menikah, biarlah Tuhan yang menemukan kelak, ujarnya perlahan. Duktio membelai kepala anak gadisnya. Matanya juga basah. Dia amat bersyukur karena si bungsu demikian cepat dapat memulihkan tidak hanya kondisi fisik anaknya, tetapi juga kondisi jiwanya. Dia semula amat khawatir, trauma atas perkosaan panjang yang dialami anaknya di barak-barak tentara Vietcong itu akan menghancurkan hidup anaknya sepanjang hayat. Kini kekhawatiran itu telah lenyap sudah. Jauh di bawah sana, si bungsu dan Han Doi sudah berkumpul di balik batu-batu besar di kaki bukit tempat mereka mengatur penyelusupan. 2 barak yang saya periksa hanya tempat tentara tidur, ujar si bungsu sambil bersandar di batu besar di belakangnya. Saya menemukannya. Di barak yang di tengah sana adalah tempat penyimpanan senjata, amunisi dan dinamit, ujar Han Doi. Si bungsu menjulurkan kepala di sela batu, memperhatikan barak yang dilihat Han Doi, tempat penyimpanan amunisi dan bahan peledak tersebut. Barak itu memang lebih kecil sedikit dibanding barak yang lain. Letak barak itu di tengah, di depannya terlihat beberapa tentara duduk mengelilingi api unggun, sambil menenggak minuman keras. Ada penjagaan di bahagian depan? Tanya si bungsu. Tidak. Nampaknya mereka sangat yakin tempat ini takkan pernah dijejak orang lain. Tak satu pun barak yang dijaga, termasuk barak amunisi itu, ujar Han Doi. Baik, waktu kita sangat pendek. Semakin cepat kita meninggalkan tempat ini semakin baik, sebelum diketahui dan diburu. Untuk itu, pertama kita harus mengambil peluru seperlunya, dan beberapa dinamit dan usahakan mereka tak curiga jika memeriksa kotak penyimpanan peluru dan dinamit. Dan kemudian kita akan mencari di mana tawanan Amerika itu disekap. Kini kita harus bergeser ke arah barak senjata itu, ujar si bungsu. Lalu mereka memperhatikan situasi. Kemudian keduanya mulai bergerak membungkuk. Menyelinap di antara pepohonan dan batu-batu besar ke arah belakang barak amunisi tersebut. Di belakang barak itu, berjarak sekitar 15 meter, mereka bersembunyi beberapa saat. Memang tak ada penjagaan dan malam begitu kental gelapnya. Namun mereka tetap harus ekstra hati-hati. Ketika keadaan dirasa aman, si bungsu memberi isyarat. Mereka merayap kebahagiaan belakang barak yang ternyata tak memiliki jendela. Si bungsu memberi kode agar Han Doi ke bahagian pinggir kanan barak. Mengawasi kalau ada yang datang sementara dia berusaha mencongkel agak 2 keping papan dinding, sebagai jalan masuk. Han Doi merayap menyelusuri dinding. Mengintip ke bahagian depan barak. Dia melihat 3 tentara Vietnam yang duduk di bahagian kanan api unggun. Mereka sedang bicara dan tertawa kecil. 2 tentara lainnya telah tertidur. Hanya itu yang dapat dilihatnya dari tempatnya. Beberapa orang yang duduk di dekat api unggun, di sebelah kiri tak terlihat olehnya. Pandangannya terhalang oleh dinding barak itu. Dia memberi isyarat. Si bungsu segera beraksi. Dengan samurai kecilnya dia mencungkil papan dinding. Namun ternyata tak mudah. Ada beberapa kali dia berusaha, barulah bisa 1 papan dicongkelnya. Lobang dari sehelai papan itu masih belum bisa untuk meloloskan diri ke dalam. Dia berusaha menanggalkan sekeping lagi. Namun saat itu dia mendengar isyarat dari Han Doi. Ada yang mendekat kemari, bisik Han Doi. Si bungsu duduk di tanah dan bersandar ke dinding, bersiaga dengan bedilnya. Kemudian menanti dengan perasaan tegang. Han Doi menarik kepalanya sedikit. Mengintai seorang tentara Vietnam yang tegak dari api unggun, dan berjalan sempoyongan ke arahnya.
Han Doi meletakkan bedil. Kemudian mencabut pisau dari punggungnya. Dia rasa lebih aman membunuh tentara yang satu ini dengan pisau dibanding bedilnya. Mereka bisa membunuhnya diam-diam, dan bergerak cepat meninggalkan tempat ini. Jika dengan tembakan pasti akan membangunkan semua tentara dan memburu mereka. Tapi tentara Vietnam yang bangun sempoyongan itu hanya mau kencing, sekitar 5 depa dari sudut barak tempat Han Doi menanti, dia berhenti. Di dekat dia tegak ada 3 buah tong. Dia membuka celananya, kemudian sambil menggumamkan sebuah senandung, dia pun kencing. Kemudian melangkah kembali ke arah api unggun. Karena mabuk dia lupa mengancingkan buah celananya yang tadi dia buka saat kencing. Han Doi memberi isyarat kalau keadaan sudah aman. Si bungsu kembali berusaha mencongkel papan dinding barak itu. Tak lama usahanya itu berhasil. Dia memberi isyarat agar Han Doi tetap mengawasi 2 sisi rumah itu. Sementara dia akan masuk ke gudang amunisi itu untuk mengambil apa yang diperlukan. Setelah Han Doi membalas dengan kode kalau dia mengerti, si bungsu segera menyelinap masuk. Barak itu diterangi sebuah lampu dinding. Meski samar-samar, tapi dia bisa bergerak bebas. Dia mengambil sebuah ransel, lalu mencari peti peluru yang sama dengan senapan mereka. Saat dia mengaut peluru dari peti itu dan memasukkannya ke ransel, dia dengar ketukan halus di dinding belakang. Si bungsu menghentikan gerakan. Kembali dia dengar ketukan pendek. Dia segera tahu Han Doi tengah mengetuk dengan memakai sandi Morse. Meski agak samar-samar dia segera tahu, ada 2 tentara bergerak ke arah Han Doi. Han Doi berdebar. Kedua tentara itu ternyata membawa senter. Dia menoleh ke arah si bungsu masuk. Ternyata papan yang tadi tempat si bungsu masuk, sudah ditutup kembali. Sebagai bekas tentara Vietnam Selatan yang cukup kenyang pertempuran, dan bekas intelijen pula, Han Doi tahu apa yang harus dilakukannya. Dengan cepat dia membuka baju yang dia pakai. Lalu menghapus jejak mereka tadi di tanah. Dia kembali mengetuk, perlahan beberapa kali pada dinding. Kemudian dengan cepat menyelinap ke hutan dan bebatuan sekitar 10 meter di belakang barak. Si bungsu yang mendengar ketukan itu tahu kalau Han Doi bersembunyi di balik bebatuan di belakang barak. Dia menanti dengan diam di dalam barak itu. Kedua tentara yang tadi berjalan ke arah Han Doi itu, menyenteri arah kanan belakang barak itu. Kemudian ke arah belakang barak amunisi. Firasat Han Doi yang mengatakan kalau kedua tentara itu akan memeriksa ternyata benar. Untung saja si bungsu kembali menutup dinding yang dia congkel tadi. Sehingga dalam jarak tempat tentara itu menyenter tak terlihat sesuatu yang ganjil di dinding barak itu. Si bungsu mendengar langkah kedua tentara Vietcong itu di belakang barak. Dia duduk bertopang dagu di antara peti-peti senjata itu. Melihat senapan-senapan mesin dan peluncur proyektil anti-tank. Ketika dia dengar lagi ketukan di dinding, kembali dia mengisi ranselnya dengan peluru. Dia ingin mengambil peluncur proyektil anti-tank, atau sebuah senapan mesin ringan. Namun jika itu dia lakukan, tentara Vietnam akan segera mengetahuinya. Mereka akan siaga, melakukan penyisiran di seluruh hutan dan bukit, dan bisa saja mereka segera memindahkan tawanan. Dia tak ingin hal itu terjadi, jika yang diambil hanya sebuah ransel, peluru dan beberapa batang dinamit, kehadiran mereka takkan segera diketahui. Sebab ada puluhan ransel, berpeti-peti peluru dan dinamit. Tak mungkin mereka menghitung peluru butir demi butir dan dinamit batang demi batang. Beda halnya jika yang diambil senapan mesin atau peluncur proyektil anti-tank, jumlahnya yang tak seberapa menyebabkan kekurangan sebuah saja akan segera diketahui. Setelah merasa cukup, dia melangkah dengan hati-hati ke bahagian belakang barak. Sebelum membuka 2 keping papan yang tadi dia tutupkan,
dia mengetuk dinding dengan halus. Dia mendengar ketukan yang menyatakan aman dari luar. Ditanggalkannya kedua keping papan itu kembali, kemudian merayap keluar. Di luar kembali dia memasang kedua papan itu, serta memakunya dengan cara khusus, sehingga jika tak diperhatikan dengan seksama, orang takkan tahu bahwa papan itu pernah dibuka secara paksa, dan peluru dan dinamit dari dalam barak tersebut telah dicuri. Dia memberi isyarat pada handoi yang berjaga-jaga di sudut barak tersebut. Kemudian mereka bergerak mundur, sambil menghapus jejak yang ditinggalkan di belakang barak amunisi itu. Di sebalik batu besar di mana mereka tadi mengatur siasat, mereka berhenti sebentar. Masih ada sisa waktu untuk kita mencari goa yang dikatakan Tibin sebagai tempat menyekap tawanan Amerika itu, bisik si bungsu. Barangkali kita tak perlu susah-susah mencari, bisik handoi, yang masih tegak dan menatap ke arah barat. Si bungsu menatap temannya itu. Dia tak paham apa yang dimaksud handoi. Orang Vietnam itu memberi isyarat agar si bungsu berdiri. Dia menunjuk ke sela antara dua barak yang baru mereka tinggalkan. Di depan sana, di sela bukit-bukit batu yang tegak menjulang, kelihatan 4 orang sedang berjalan menuju ke barak yang terdapat persis di sebelah barak amunisi yang tadi dimasuki si bungsu. Di bawah pantulan cahaya api unggun dengan jelas kelihatan bahwa 2 di antara orang yang sedang berjalan itu adalah wanita. 2 lagi lelaki. Kedua lelaki itu tak disangsikan lagi adalah tentara Vietnam. Hanya anehnya, kedua lelaki itu tak membawa bedil. Mereka berempat berjalan seolah-olah baru pulang dari pasar saja layaknya. 2 orang lagi, kendati memakai celana panjang dan kemeja lengan panjang model tentara, bisa dipastikan wanita. Itu terlihat dari rambut mereka yang tak mengenakan topi. Dan warna rambut itu yang memastikan mereka bukan orang Vietnam. Rambut kedua wanita itu pirang. Wanita Amerika di barak tentara Vietnam. Bisa dipastikan bahwa mereka adalah tawanan. Namun yang terasa ganjil di hati si bungsu dan handoi, dalam perjalanan dari sela-sela bukit ke barak, kedua wanita itu terdengar saling ngobrol dengan kedua tentara Vietnam yang mengiringi mereka. Malah pembicaraan mereka disela dengan tertawa renyah si wanita. Kedua wanita berambut pirang dan bicara dalam bahasa Inggris itu diantar ke barak yang berada di kiri barak amunisi. Mereka masuk ke dalam, dan kedua tentara yang mengiringkannya ikut bergabung dengan teman-temannya di sekeliling api unggun. Si bungsu ternganga melihat kenyataan itu. Dia menggelengkan kepala, seolah-olah tak bisa mempercayai penglihatannya. Dia tak tahu apakah salah seorang di antara kedua wanita berambut pirang itu adalah gadis yang bernama Rosie Rogers, anak tunggal multimiliuner Amerika bernama Alfonso Rogers, yang sedang dia cari untuk dibebaskan dan dikirim kembali kepada ayahnya di Amerika sana. Well, bagaimana? Suara handoi mengejutkan si bungsu. Kita harus menyelidiki. Apakah di antara kedua wanita tadi ada yang bernama Rosie Rogers, bisik si bungsu. Coba saya lihat fotonya sekali lagi, ujar handoi. Si bungsu mengambil dompet dari kantong belakang celananya. Mengeluarkan foto berwarna ukuran 4x6 cm, yang dibuat secara khusus dengan campuran plastik. Kendati berlipat-lipat atau kena air, foto itu tetap selamat. Handoi berjongkok, kemudian menyorot foto itu dengan senter sesaat. Lalu mematikan senternya dan mengembalikan foto tersebut kepada si bungsu. Meski sebenarnya dia sudah 2-3 kali melihat foto itu, dia harus mengakui bahwa gadis yang bernama Rosie itu adalah seorang gadis cantik dan menggiurkan. Kecantikan itu pasti akibat kawin campuran. Karena dia lahir dari blasteran, ayahnya yang Amerika turunan Spanyol dan ibunya yang Amerika asal Irlandia Utara. Kita mencoba mencari tahu ke barak itu. Tanya handoi.
Si bungsu mengangguk sambil meletakkan ransel berisi peluru dan dinamit di sela batu. Sesaat mereka memperhatikan keadaan sekeliling, kemudian mulai menyelusup ke arah barak yang dimasuki kedua wanita berambut pirang dan berbahasa Inggris tadi. Kedua mereka, selain ingin memastikan apakah salah seorang dari kedua wanita itu adalah Rosie, juga ingin tahu apa yang mereka perbuat di barak tentara pada malam selarut ini. Begitu sampai di belakang barak, si bungsu memberi isyarat agar mereka mengambil tempat di sudut menyudut barak itu. Si bungsu di sudut kiri, Han Doi di sudut kanan. Posisi itu menyebabkan mereka bisa mengawasi bahagian kiri dan kanan barak tersebut, kalau ada tentara yang bergerak menuju belakang barak untuk kencing atau patroli. Si bungsu segera mencari celah pada dinding, untuk mengintip ke dalam. Dia menemukan sebuah lubang kecil, dan mendekatkan mata. Namun yang terlihat hanya cahaya suram lampu dinding dan pandangan selebihnya terhalang oleh sebuah mantel hujan yang digantungkan pada sebuah paku. Han Doi lebih beruntung. Dia segera menemukan sebuah celah pada papan yang besarnya sekitar 2 jari dan panjangnya sekitar 5 cm. Dari tempatnya dia melihat salah seorang wanita berambut pirang tadi. Dia segera memastikan wanita itu bukan Rosie, sebagaimana fotonya yang barusan diperlihatkan si bungsu. Dia segera pula memastikan bahwa wanita itu memang orang Amerika, atau Inggris. Dia mencoba mencari tahu di mana wanita yang seorang lagi. Namun barak ini nampaknya khusus untuk para perwira. Itu dapat dilihat dari tempat yang sedang dia intip. Tempat itu disekat-sekat setinggi 2 meter dari lantai, sehingga membentuk sebuah kamar berukuran 2 kali 3 meter. Wanita itu tegak sesaat di depan pintu kamar, menatap ke tempat tidur. Dekat tempat tidur berdiri seorang perwira Vietnam, yang usianya sekitar 30 tahunan, berbadan tinggi dan agak kurus, hanya memakai handuk sebatas pinggang. Mereka bertatapan, dan tiba-tiba sama-sama maju, dan berpelukan, lalu berciuman dengan sama-sama penuh nafsu. Han Doi kaget melihat peristiwa itu. Sepanjang cerita yang dia dengar selama ini, wanita Amerika yang ditangkap Vietnam selalu saja menjadi korban perkosaan. Artinya, mereka sungguh-sungguh melawan ketika tentara menjahili mereka. Mereka terpaksa melayani nafsu setan tentara Vietnam Utara karena mereka tak mampu melawan. Ada yang dipukuli sampai pingsan, ada yang diikat, ada yang diberi obat bius, sebelum mereka akhirnya diperkosa. Namun yang dia lihat kini, sama sekali bertolak belakang, ketika orang di dalam kamar berukuran kecil itu, dalam posisi masih sama-sama berdiri, saling melucuti pakaian. Saling memeluk, bergumul, mendesah dan saling meremas dengan rakus. Di sisi lain dari barak itu, di tempat si bungsu mengintai ke dalam, mula-mula dia melihat seorang wanita Eropah memasuki sebuah kamar. Wanita itu kemudian duduk di pinggir tempat tidur. Dan si bungsu baru mengetahui bahwa di tempat tidur itu sedang berbaring seorang perwira Vietnam. Usia perwira itu barangkali sekitar 45 tahun. Nampaknya dia sedang memegang botol minuman keras. Begitu wanita Eropah tersebut duduk, si perwira memberikan botol minuman itu padanya. Si wanita menerima botol pipih kecil tersebut, kemudian menenggak minuman itu, beberapa teguk. Di bawah sinar lampu dinding, wajahnya segera terlihat bersemu merah usai menenggak beberapa teguk minuman keras tersebut. Sambil menatap nanap pada si perwira, wanita itu kemudian duduk berlutut di pembaringan. Perlahan dia membuka pakaiannya satu persatu, sampai lembar terakhir. Si bungsu meninggalkan celah tempat mengintip tersebut, setelah memastikan bahwa wanita itu bukan Rosie, anak miliuner Amerika yang sedang dia cari. Han Doi menoleh ketika mendengar isyarat dari arah kirinya. Dia melihat siluet sosok si bungsu.
Lelaki Indonesia itu kembali memberi isyarat agar mereka segera meninggalkan barak tersebut. Mereka kemudian menuju ke arah belukar berbatu-batu besar di mana tadi mereka meninggalkan ransel. "Apakah wanita yang engkau lihat itu Rosi?" tanya si bungsu, begitu mereka sampai ke bebatuan besar tempat mereka bersembunyi tadi. "Tidak," jawab Handoi. "Kalau begitu dia masih disekap di goa yang diceritakan Tibin," ujar si bungsu sambil mengangkat ransel. "Kita berangkat," ujar si bungsu. "Akan kemana kita?" "Kita cari goa tersebut, tapi jalan ke arah goa itu dipenuhi ranjau. Kita tunggu di bawah bukit sana," ujar si bungsu menunjuk ke arah bukit dari mana kedua wanita itu tadi muncul. Kedua wanita itu akan kembali diantar ke goa tempat penyekapan mereka, setelah mereka selesai memuaskan tentara di barak tadi. "Kita tunggu mereka, dan kita jadikan sebagai penunjuk jalan," tutur si bungsu. Mereka kemudian mengawasi barak yang terletak sekitar 100 meter di depan tempat mereka berada sekarang. Handoi memang sangat mengantuk. Sangat sekali. Dia meraba-raba ketika menemukan tempat yang agak datar di dekat sebuah batu besar. Dia segera melonjorkan kaki dan menyandarkan diri. Tak lama kemudian dia tertidur. Mendengar dengkur halus Handoi, si bungsu mendekati kawannya itu. Dia meraba urat di dekat leher bekas tentara Vietnam tersebut. Menjentiknya perlahan. Dengkurnya hilang, dan akibat jentikan di urat pada tengkuknya itu, Handoi kini tak hanya tertidur pulas, tapi sekaligus berada dalam keadaan tak sadar secara penuh. "Maaf kawan, saya rasa engkau istirahat di sini dulu. Saya akan pergi sendiri, nanti kau kubangunkan lagi," gumam si bungsu perlahan sambil meletakkan bedil dan ransel berisi peluru dan dinamit yang dia sandang di dekat tubuh Handoi. Si bungsu memperhatikan bukit di dekat mereka berada. Dia tak yakin bukit ini tempat menyekap tentara Amerika. Dia kemudian menelusuri kaki bukit arah ke barat. Di balik bukit itu dia melihat ada bukit lain yang amat terjal sekitar 100 meter dari tempatnya berada. Dia memejamkan mata, memusatkan konsentrasi. Sayup-sayup dia mendengar suara beberapa orang bicara dari arah kaki bukit di depannya. Si bungsu segera bergerak cepat, menerobos belukar, menyeberangi sebuah anak sungai dangkal dan masuk ke belukar berikutnya di seberang sungai kecil tersebut. Sekitar 10 menit mengendap-ngendap dari pohon ke pohon, dari balik batu yang satu ke batu yang lain, akhirnya dia menemukan tempat asal suara yang tadi dia dengar. Ada api unggun kecil di balik dua batu besar, tak jauh dari sebuah bukit yang menjulang terjal. Di sekitar api unggun itu hanya ada dua tentara sedang bersandar ke batu, dengan bedil di tangan, sedang ngobrol perlahan. Si bungsu memperhatikan dengan seksama tempat kedua orang itu berbaring. Dia harus berusaha agar sekitar 100-an tentara Vietnam di tempat penyekapan tawanan Amerika ini tak mengetahui kehadirannya, sebelum dia berhasil membebaskan Rosi. Tugas pertamanya sekarang tentu saja harus mencari di mana goa tempat penyekapan itu. Pasti di bukit yang dijaga ini, tapi di mana? Dia menatap bukit tersebut. Kegelapan malam yang kental menyebabkan dia hanya melihat sosok bukit cadas tinggi menjulang. Tak melihat pepohonan apalagi goa di tebing bukit batu terjal tersebut. Saat dia kembali memperhatikan kedua tentara di dekat api unggun itu, terdengar suara tawa renyah mendekat. Kedua tentara di dekat api unggun itu berdiri. Hanya beberapa saat kemudian, kedua wanita Eropa yang tadi datang menjadi pemuas nafsu perwira di salah satu barak, yang diintip sesaat oleh si bungsu dan Handoi, kelihatan muncul. Sebagaimana saat si bungsu melihat kedua wanita itu ketika muncul dari daerah perbukitan ke areal terbuka di depan barak, yaitu diiringi dua tentara Vietnam, kini juga begitu. Kedua wanita itu muncul di dekat api unggun juga dengan dua tentara yang tadi mengantar mereka ke barak tersebut.
Si bungsu melihat hal yang hampir membuat dia muntah di dekat api unggun yang hanya sekitar 10 depa dari tempat dia bersembunyi. Begitu kedua wanita itu muncul dekat perapian, begitu kedua tentara yang menunggu itu tegak. Seperti sudah ada kesepakatan sebelumnya, kedua wanita itu segera saja menyerahkan diri mereka ke dalam pelukan kedua tentara yang menanti. Dan mereka merebahkan diri dan bergumul di dekat api unggun, sementara dua tentara yang tadi mengantar kedua wanita itu duduk menatap perbuatan kedua temannya. Hanya dalam waktu sekejap, pakaian keempat manusia yang bergumul itu sudah tercampak kemana-mana. Si bungsu menyandarkan diri, membelakangi keempat manusia yang sudah tak lagi mengenal batas-batas adab itu. Cukup lama dia duduk bersandar, ketika dia dengar suara cekikikan, dan menoleh ke arah api unggun. Nauzubillah, dia lihat dua tentara yang tadi hanya menonton, kini mendapat giliran. Jika mau, ini adalah kesempatan yang amat baik bagi si bungsu untuk menghabisi keempat tentara tersebut. Namun dia harus berpikiran taktis. Tugas utamanya bukan untuk membunuhi tentara Vietnam, melainkan untuk membebaskan Rosie. Akan jauh lebih baik andainya dia bisa membawa wanita itu tanpa harus berperang. Karenanya, dia terpaksa menanti keempat tentara Vietnam di dekat api unggun itu menyelesaikan permainan setan mereka bersama kedua wanita tersebut. Sialnya, permainan itu tak segera bisa mereka akhiri. Usai tentara yang dua pertama terjun lagi. Usai mereka, yang mengantar wanita itu menggantikan. Laknatnya, kedua wanita itu kelihatan melayani mereka dengan sukacita. Si bungsu menyumpah panjang pendek. Ketika perbuatan yang beronde-ronde itu usai, kedua wanita tersebut ternyata tak segera kembali ke goa di mana mereka disekap. Mereka terkapar di dekat api unggun, dalam keadaan tak berkain secabik pun, di antara keempat tubuh tentara Vietnam. Setelah terdengar lolong panjang anjing hutan, salah seorang dari tentara itu bangkit. Memakai celana dan baju, kemudian membangunkan kawannya, lalu membangunkan pula kedua wanita tersebut. Orang-orang yang dibangunkan itu segera memakai pakaiannya masing-masing. Lalu mereka mulai bergerak arah ke bukit terjal tak jauh dari tempat mereka berada. Si bungsu menyelinap dengan cepat di dalam belantara tersebut, menyusul langkah keempat orang yang menuju ke bukit itu. Ketika hampir sampai ke kaki bukit batu terjal itu, inderanya yang amat tajam mengisyaratkan bahaya yang mengancam. Dia yakin pada cerita Titi bahwa jalan ke tempat penyekapan tentara Amerika ini dipenuhi ranjau. Keempat orang yang dibuntutinya itu lenyap ke balik dua batu besar di kaki bukit. Dalam waktu singkat dia tiba di sana, dan masih sempat melihat cahaya senter dari salah seorang tentara Vietnam yang akan masuk ke sebuah goa. Goa itu benar-benar tersembunyi di balik pepohonan dan ada batu besar di depannya. Jika tidak pernah menempuh jalan tersebut, kendati berdiri semeter di depannya, orang pasti takkan tahu bahwa itu adalah mulut sebuah goa. Si bungsu menyelinap masuk, dan tetap menjaga jarak dengan keempat orang itu agar kehadirannya tak diketahui. Goa itu ternyata memiliki terowongan bercabang-cabang. Si bungsu menggeleng. Kendati sudah berada di dalam, sungguh tak mudah bagi orang untuk mencari mana jalan yang harus ditempuh di antara sekian cabang terowongan itu. Bahagian dasar terowongan utama yang sedang dia lewati sekarang adalah lantai goa yang tidak rata. Selain batu-batu besar bersemburan, terowongan ini juga memiliki celah-celah yang dalam. Jika tak hati-hati orang bisa terperosok. Setelah melewati 4 cabang terowongan, keempat orang di depan sana dia lihat masuk ke terowongan sebelah kanan. Ketika dia sampai ke terowongan itu, dia hampir kehilangan jejak. Hanya 5 meter ke dalam terowongan itu ternyata bercabang 3. Ada yang lurus, ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan.
Hanya dengan mengandalkan pendengarannya yang tajam dia bisa mengetahui bahwa keempat orang itu menempuh jalan yang ke kiri. Terowongan itu ternyata merupakan sebuah anak tangga berkelok-kelok dan mendaki amat terjal ke atas. Dia memperkirakan sudah mendaki sekitar 20 meter, ketika tiba-tiba dia sampai ke sebuah terowongan yang lebih besar dan mendatar. Di terowongan yang agak besar dan datar ini ada penerangan berupa damar atau mungkin juga karet, yang diikatkan di ujung kayu, kemudian dibakar. Ada sekitar 5 damar yang ditancapkan dalam jarak beberapa meter di sepanjang terowongan itu. Tiba-tiba dia mendengar pintu besi berdenyit dibuka, kemudian ditutupkan. Lalu suara rantai bergerincing, lalu suara anak kunci dikatupkan. Kemudian suara langkah mendekat. Si bungsu segera menyeberangi terowongan datar itu, dan mencari tempat bersembunyi. Sesaat dia menyelinapkan diri ke salah satu ceruk di dinding terowongan itu, dia melihat kedua tentara Vietnam tersebut muncul. Mereka menempuh terowongan kecil dari mana mereka tadi masuk. Dia masih menanti beberapa saat, untuk kemudian dengan hati-hati melangkah keluar. Dia berdiri di terowongan yang diterangi lampu damar tersebut, menatap sepanjang lorong. Ada beberapa terowongan ke kiri dan ke kanan. Dia yakin, terowongan itu adalah terowongan buntu, yang dipakai sebagai tempat menyekap tawanan. Dari denyit pintu besar dan gemericing rantai, dia yakin pula, tiap terowongan tempat penyekapan ditutup dengan pintu besi. Udara di dalam terowongan ini terasa dingin. Dia menoleh ke belakang. Hanya ada jarak sekitar 3 meter menjelang dinding batu tebal. Dia tak tahu, yang mana dinding yang menghadap ke arah barak-barak tentara Vietnam di bawah sana. Dengan sikap penuh waspada, si bungsu mulai melangkah mendekati salah satu terowongan yang berfungsi sebagai kamar penyekapan. Di depan sebuah terowongan dia menghentikan langkah. Dia melihat pintu jeruji besi sebesar-besar ibu jari kaki, kemudian lilitan rantai yang juga besarnya sebesar itu dengan kunci gembok besar. Dia tak bisa melihat apa yang ada di balik pintu jeruji besi itu. Keadaan demikian gelap. Dia melangkah ke arah sebuah damar yang ditancapkan di dinding. Sesaat sebelum tangannya mencabut damar itu, firasatnya mengatakan ada yang tak beres dengan tangkai damar tersebut. Dia mengurungkan niatnya mengambil damar itu. Kemudian menatap dengan teliti lubang dinding tempat damar itu ditancapkan di sana. Tapi, kenapa firasatnya mengatakan bahwa dia berada di mulut bahaya? Dia melihat ke bawah. Hanya lantai batu dengan sedikit pasir. Juga tak ada yang diperhatikannya dengan seksama bahagian lantai yang dia pijak. Hatinya tercekat. Dia berusaha agar pijakannya di lantai tidak bergeser. Pasir halus di lantai goa ini membuat dia amat curiga. Dia segera ingat, keempat orang yang tadi dia buntuti tetap mengambil jalan di bahagian tengah terowongan. Tak seorang pun yang berjalan di bahagian pinggir. Malah dia melihat, mereka berjalan satu-satu. Si bungsu yakin sudah, dia telah menginjak sebuah perangkap yang mematikan. Engkau berada di atas ranjau, tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara seorang perempuan dalam bahasa Inggris, dari arah terowongan yang baru saja dia lihat. Dia menoleh, namun tetap tak melihat orang yang bicara. Kamar tempat penyekapan itu tak ada penerangan sama sekali. Kemudian terdengar suara gemerincing rantai. Lalu suara langkah yang diseret di lantai batu. Bulu tengkuk si bungsu merinding. Para tawanan ini rupanya tidak hanya disekap di tempat yang amat tersembunyi, tapi juga dirantai di dalam tempat penyekapannya. Jarak dari tempat dia tegak ke pintu jeruji di depannya, di seberang lain dari tempat dia tegak, sekitar 3 meter. Sesaat kemudian dia melihat bahagian demi bahagian anggota tubuh perempuan yang bicara itu tersembul di antara jeruji besi dan tersorot cahaya damar. Yang pertama kelihatan adalah kedua tangannya yang berantai di pergelangan,
berpegangan pada jeruji besi. Kemudian kedua kakinya, yang juga dirantai di bahagian pergelangan. Lalu wajahnya menyembul sedikit di antara jeruji pintu besi tersebut. "Engkau tidak orang Vietnam bukan?" tanya perempuan itu perlahan. Si bungsu menggeleng. Kemudian perlahan dia duduk. Saat itu dia mendengar suara gemerincing rantai hampir dari seluruh pintu-pintu. Kemudian wajah-wajah kuyu muncul dari dalam kegelapan. Hampir seluruh manusia di terowongan itu rupanya tak tidur. Begitu mereka mendengar percakapan yang agak aneh, yaitu suara si perempuan yang mengingatkan si bungsu akan ranjau tadi, semuanya pada bangkit dan berjalan ke pintu. Mereka ingin tahu, siapa yang datang. "Engkau tidak orang Vietnam bukan?" kembali perempuan itu bertanya. Si bungsu menggeleng sembari membuka jam tangannya. Kemudian menekan tombol. Kawat baja halus yang panjangnya semeter itu menyembul keluar dari samping jam tangannya. Dia lalu mencabut 4 buah samurai kecil yang tersisip di tangannya. Belasan tawanan yang kini tegak di depan jeruji pintu masing-masing, menatap dengan diam ke arah orang asing di tengah terowongan itu. Mereka tahu, lelaki asing itu berada di atas bom yang siap melumatkan tubuhnya begitu dia mengangkat kaki. Si bungsu menyumpahi kebodohannya, kenapa tidak bisa menangkap keanehan tempat tentara Amerika ini disekap. Seharusnya dia tahu, tentulah ada yang tak beres jika tempat penyekapan ini tak ada pengawalnya seorang pun. Kini, kesadarannya sudah terlambat. Dia harus mampu menyelamatkan diri dari ranjau darat yang kini dia injak. Keempat samurai kecil itu dia tancapkan ke lantai batu. Karena mata samurai kecil itu terbuat dari baja yang amat tajam, ditambah lantai batu ini tidak begitu keras karena pengaruh udara lembab, maka dengan mudah samurai itu dia tancapkan hingga ke batas gagangnya. Usai menancapkan keempat samurai kecil itu, dia mengambil sebuah samurai lagi. Perlahan dia mengikis pasir halus di sekitar sepatunya. Hanya beberapa saat, ujung samurainya membentur benda keras. Dia bersihkan terus, dan dia segera menemukan tutup ranjau berupa plat bundar, kira-kira sebesar asbak di bawah kaki kanannya. Dia menarik nafas. Perlahan dia mengikatkan ujung kawat baja dari jam tangannya ke salah satu gagang samurai yang di depan. Selesai mengikat di samurai yang di depan, bahagian lainnya dari kawat halus itu dia lewatkan di bawah pantatnya. Tanpa mengangkat kaki, dia memutar duduk, menghadap ke belakang. Dia ikatkan lagi kawat baja itu ke gagang samurai yang satu lagi. Lalu hal yang sama dia lakukan ke samurai di kiri dan di kanan dengan cara menyilang. Kini di bawah kakinya ada silangan kawat baja. Dia kembali menguatkan tancapan samurai-samurai kecil itu di lantai. Semua tawanan ternyata sudah pada tiarap di lantai ruangan masing-masing. Mereka mengamankan diri dari ranjau yang setiap saat bisa meledak. Mereka menatap ke arah lelaki asing itu dengan perasaan tegang dan diam. Mereka tiarap selain untuk menyelamatkan diri juga untuk melihat bagaimana ranjau itu meledak dan orang asing itu tercabik-cabik tubuhnya. Mereka hakul yakin lelaki itu tak bisa selamat dari ledakan ranjau yang kini diinjak. Mereka tak percaya karena semua mereka adalah tentara Amerika yang sudah kenyang dengan perang di negeri neraka jahanam ini. Dalam beberapa tahun berperang, sudah tak terhitung teman-teman mereka yang hanya pulang nama karena terinjak ranjau yang ditanam Vietcong. Usahakan manusia, truk dan tank saja dibuat berkeping-keping oleh ranjau tersebut. Mereka kini menanti sambil menonton. Sebenarnya ada 3 hal yang membuat mereka heran. Pertama, siapa lelaki asing ini? Kedua, apa urusannya masuk ke tempat penyekapan ini? Ketiga, orang ini nampaknya demikian tenang, kendati dia sedang menginjak sesuatu yang tiap detik siap melemparkannya ke neraka. Sementara itu,
Di bawah cahaya lampu damar si bungsu tengah menarik nafas, kemudian menghapus peluh di jidatnya. Bersambung ke episode 95.